Hai semuanya. Jadi kita sekarang mau ke Solo dan kereta kita nanti jam 5.19 dan kita belum berangkat jam segini dan semoga aja juga susah ya. ya semoga aja kita nggak telat. Betul. Jadi stay tune semuanya. Kan kita ada. Hai guys, jadi tema outfit kita hari ini ke Solo tuh batik banget ya sih, kayak batik ya, emang atasannya polos. Terus Wilona gimana nih pakaian hari ini? Tara, jadi tuh aku pakai ya kita tema kita batik ya, berkain. Iya, berkain. Atasannya polos kayak gitu. Karena juga yang di belakang kamera juga pakai batik, tapi dia beda sendiri karena dia pakai baju putih, nggak asik, Gitu. nggak asik. Oke, jadi gimana outfitnya kali ini, Tar? Bawahnya Warna gimana? putih Putih. ya, biru. Biru. Ya agak beda tapi nggak apa-apa ya, yang penting hitam putih. Stay tune terus perjalanan kita. Jadi situasi di sini kita naik kereta KRL. So kita bakal kemana aja pokoknya pastikan ya. Dadah. Hai guys, jadi kita udah sampai di stasiun Solo Balapan dan kita lihat ini dulu dong tulisannya. ya itu tuh Hai guys. Jadi kita tuh udah nyampe di stasiun Solo Balapan. Ya. Ya, boleh lihat di belakang. Tuh. Oh, ceknya sini. Jadi suasananya gimana nih? Kegiatan kita Sarapan. dulu. Ya. Terus di situ kita jalan-jalan. Pokoknya kemana aja kita jalan-jalan, ikutin aja perjalanan kita yang pastinya asik, mengedukasi buat semuanya. Dadah. Dah. Jadi inilah situasi Solo Balapan ya. Jadi tuh kayak di Solo tuh aksesnya baik gitu loh guys. Iya. Mempermudah juga. Mempermudah ada KRL gitu. Dan information aja nih, KRL udah nyampe Palur nih. Kalau misalkan kalian mau ke Tawangmangu dekat, setidaknya lebih dekat, kalian turun di stasiun Palur. Jadi jujur kita capek banget jalan sampai setengah tapi kita nggak kuat. jadi kita pesan Grab. Indian ini mana ya? Tujuan kita mau ke Pasar Gede, kita bakal explore. Ini kayak tukang Grabnya nggak gerak-gerak Ini kayak di jalan apa sih Solo. namanya? Ini sekarang kita lagi ada di Jalan Sultan Syahrir Solo. Jadi Solo itu masih asli banget ya guys. Soalnya Iya. kayak Suasananya tuh enak banget, adem gitu. Anak Solo hadir dong. ya salam buat Solo. Solo. Pokoknya stay tune terus, kita mau ke Pasar Gede. Dadah. Nah, Solo. Akhirnya kita sampai, cuman berapa menit? kayak dari tempat yang tadi itu cuman gak sampai 2 menitan Satu doang. menit. Naik Grab. 2 menitan ya kayaknya. Iya. Kita udah sampai di Pasar Gede. Oke. Ayo kita jalan guys. Oke guys, jadi tuh dikarenakan es dawetnya tutup,
Jadi kita mau nggak ganti opsi, tapi kita nunggu sampai es dawet Es dawetnya Budarminya buka. Dan kita sekarang mau nyari makanan yang ada di daerah sini juga. Jadi di sini tuh juga ada makanan gitu loh guys. Iya, dan itu kayak ada gorengan itu loh. Udah lemes banget guys ini guys. Kita butuh Kita tuh dari jam 3 pagi belum makan dan sekarang udah jam berapa Cek? Sekarang udah jam 7:30. Oke, jadi kita lanjut dulu ya guys. Dadah. Sekarang kita udah masuk ke pasar yang kedua, yang di depan pasar gede. Katanya itu pasarnya banyak ada makanan-makanan gitu guys. Jadi buat kalian yang mau ke Solo itu enak banget. Jadi dari stasiun Solo Balapan terus kalian pergi ke pasar gede, itu udah ada becak, transportasinya juga udah mudah. Oke guys, jadi kita udah nemu nih buat sarapan kita itu ada nasi liwet Bu Sri. Oke, gimana rasanya? Kita review. So, lanjut. Oke guys, sekarang kita udah ada di nasi liwetnya Bu Sri. Jadi kita belum Ocit udah lapar banget, terus Tara juga kayak Hai. oh my god. Oh, Ya, jadi ya kita makan dulu, dadah. Oke, jadi itu nasi liwet ya guys. Jadi itu isi nasi liwet itu ada pertama ada telur nih, terus ada tahu, terus ada sayuran dan ayam, terus ada itu, terus ada sayur labu siam, ada isinya di nasi, dan ada cabai. Terus juga kita masih makan kayak ini lokasinya di sebelah pasar gede. Iya, masih di pasar gede sih kayaknya. Di iya, pasar gede tapi beda gedung gitu di lantai 2. Jadi guys, FYI di sini tuh banyak banget tempat makan. Karena kita datang, ya kita paginya datang paginya masih banyak tutup. Terus itu kami juga beli ini Gorengan ciri khas enak dari pasar gede. Jadi buat kalian yang mau ke Solo terus jangan lupa makan pasar gede karena ada Dan worth it banget nih. Cuman harga 2.500. itu gede banget tau nggak? Kayak basah kan? Iya. Kita makan dulu ya. Oke guys, kita udah sampai di dawetnya Budermi, Pasar Gede Solo, dan OMG ramai banget. Bener-bener serame itu dan legendaris banget katanya. So kita review dulu berapa rate-nya. Oke guys, jadi kita mau cobain ini sambil beli karena ramai banget. Ini tuh butuh effort banget. Dengan harga 11.000, tapi tuh enak gitu loh, ada harga ada kualitas. Apa itu? Ini termasuk top 20 ya? 20 pilihan menu 20 pilihan kulineran terbaik di Solo. Jadi buat kalian yang mau ke Solo jangan lupa cobain Dawetnya Budermi di Pasar Gede Solo. Halo guys, jadi kita baru selesai makan es dawet di Budermi di Pasar Gede Solo. Nah, selanjutnya kita mau ke Puro Mangkunegaraan. Jadi kalau bagi kalian yang belum tahu Puro Mangkunegaraan itu apa sih? Jadi itu Puro Mangkunegaraan itu merupakan tempat tinggal dari Kadipaten Mangkunegaraan dan Adipati Mangkunegaraan. Nah, Puro Mangkunegaraan itu dibangun tahun 1757 oleh Mangkunegaraan yang pertama. Jadi kita mau ke sana jadi itu. Halo guys, jadi kita lagi di halte Balai Kota untuk pergi ke Puro Mangkunegaraan. Nah, kita milih pakai angkutan umum karena di sini tuh udah difasilitasi gratis gitu.
Gratis. Kita mendukung program-program pemerintah dan untuk mengurangi apa? Angka kemacetan juga. Betul. Nah, kalau kita mau ke Puro Mangkunegaran itu naik bus nomor berapa ya? Nah, kalau kita mau ke Puro Mangkunegaran itu kita berhenti di koridor pertama nih, Yes. teman-teman. Jadi di sini tuh udah lengkap banget, ada timur terminal mana dan Iya, rute-rutenya juga dijelasin juga Yes. kok di sini. Jadi buat kalian yang lagi liburan tuh nggak usah takut, jadinya santai ya, chill gitu. Dadah, see you. Hai Guys. Jadi kita udah sampai mana nih? Puro Mangkunegaran. Tada. Jadi lokasinya tuh dari halte tadi berapa jauh ya? Kayaknya Kayak ada 500 meter deh. Iya. meter, dan tempatnya juga wow, bersih banget sih. Terus kita mau ngeliat, mau ngeksplor dalamnya tuh ada apa aja. Jadi Oke. kita bakal share juga nih di dalam Puro Mangkunegaran ini ada apa aja. Kalau misalnya mau satu Puro itu dari mulainya dari sini atau dari Keraton Mbak? Kalau di sini juga ada, kalau di Seragen juga ada Mas. Nah, bedanya apa? Kalau bedanya sih kan ada nggak tahu apa ya. Nanti ada juga ada Imam Ramadan. Jadi di Pura. Oh, berarti Puranya di mana? Ya, ini kan Pura kan. Oh. Jadi yang di atas itu tuh dilukis sama Hamengkubuwono yang ke-9, guys. Literally kayak pure lukisan ya? Nggak diubah-ubah ya? Ini kita ada di mana, guys? ini apa sih Mbak namanya Mbak? Tunggu dari Puro Mangkunegaran. Untuk penjelasan yang tadi di dalam itu nanti kita jelasin sendiri ya. Oke. Oke, kita bakal telusuri lebih dalam lagi. Pokoknya stay tune, dadah. Hai guys. Jadi kita tuh udah beres dari ngeliatin Mangkunegaran. yes, dari ruangan-ruangannya, dan ada persatu pendopo di Puro Mangkunegara ini ada yang beda. Jadi tuh ada 4 pilar, dimana kalau kita bisa meluk pilarnya itu sampai dapet itu bisa apa? Sukses. Gitu. Tapi itu mitos ya? Yes. Dan belum ada yang bisa sih, termasuk kita gitu. Ya. Terus juga ada lukisan di atapnya itu. Ya. Nah, itu lukisannya juga dilukis sendiri ya sama sultannya. Halo guys, sekarang udah di Keraton Surakarta. Nah, kalau tadi kita di Puro Mangkunegaran, nah sekarang kita ada di Keraton Surakarta. Jadi Keraton Surakarta merupakan tempat tinggalnya dari Sultan Surakarta. Nah, sedangkan tadi kalau di Puro Mangkunegaran kan tempat tinggal dari Kadipaten sama Hamengkubuwono. Nah, untuk tahu apa aja sih isi dari Keraton Surakarta, jadi jangan tinggalin atau jangan Pokoknya lihat terus Ya, perjalanan pantau kita terus. di keraton ini, oke? Oke guys, jadi kita udah ada di ruang tengah dari keraton sendiri. Terus juga di sini banyak ornamen-ornamen. Ini namanya kayak gong. Nah, terus juga kita lanjut ke sini. Ini ada garak tempat minum kuda. Guys, ini ada wayang media dimana menceritakan setelah kisah Mahabharata, dan cerita antara zaman Purwa dan cerita zaman Panji. Nah, kayak gini. Ini ada wayang Papua dan wayang Purwa, menceritakan kisah Mahabharata yang berdasarkan Karwa. Kalau pada kisaran wayangnya disebut dengan wayang Kenja. Nah, di sini juga ada Al-Quran dengan terjemahan bahasa dan huruf Jawa, teman-teman. Nah, sekarang kita ada di ruangan yang dimana isi sini itu tentang alat-alat yang dipakai untuk kirap. Nah, di sini samping saya ini ada namanya Joli Jempono, yang dimana itu merupakan alat yang digunakan untuk mengangkut tuan putri atau permaisuri saat kirap. Gitu.
Nah teman-teman bisa lihat nih banyak nih joli-jolinya. Nah kalau tadi itu kita masuk, kalau tadi itu ruangan untuk alat-alat kirap, kita masuk ke ruangan yang dimana alat-alat yang dimana dipakai oleh Keraton Surakarta untuk mengangkut tuan putri atau para sultan. Nah di ruangan ini tuh ada namanya Jahi Gelo-Gelo yang dimana itu dari zaman Aceh, terus ini udah ada dari zaman Sinuhan Paku Buwono II. Ini dipakai untuk kirap. Biasa kalau kalian tahu deh, kalau para keluarga sultan pasti kemana-mana pakai kereta ini bukan. Nah jadi kita ini udah sampai di dalam Jojo Kusuman. Nah itu seharusnya itu di web pemerintah Surakarta itu kita ada festival nih di sini yang namanya Festival Kebudayaan Surakarta. Nah pas kita udah nyampe lokasinya ternyata itu nggak ada festival sama sekali dan emang nggak ada event di hari ini dan besok. Nah jadi merupakan salah satu bentuk buruknya pariwisata Indonesia. Iya, padahal ini itu acara event besar yang dimana udah masuk ke website pemerintahan Surakarta. Dan itu websitenya resmi sendiri dari pemerintah dan harusnya pemerintah tuh lebih bijak lagi karena website tersebut kan udah diakses ya sebagai akses acuan masyarakat Indonesia ingin melihat kebudayaan khususnya di. Nah pasti bukan cuma kita doang sebagai warga Indonesia yang melihat website itu. Pasti orang asing juga yang ingin liburan dan melihat festival itu pasti akan fokus ke situ dan tiba-tiba kejadian sama seperti kita kan ini juga menjadi dampak buruk ya, dampak negatif dari pariwisata Indonesia. Kasian juga untuk masyarakat yang jauh-jauh untuk pengen nonton nih, pengen antusias banget melihat gimana sih festival ini gitu. Kalau misalkan kayak gini kan apa ya jatuhnya mengecewakan masyarakat Indonesia gitu loh. Jadi kita berharap sendiri nih semoga kedepannya pariwisata Indonesia itu bisa lebih aware, lebih aware lagi sama sosial media ataupun media massa yang dipakai untuk mempublish suatu event atau kegiatan tentang pariwisata pastinya. Ya, enggak aja, bye-bye. Jadi kita nih sekarang udah di stasiun Solo Balapan dan kita mungkin bakal mengakhiri vlog kita di Solo. Jadi dari vlog kita hari ini tuh kita cuma datangi ke 3 destinasi wisata yang ada di Solo, yaitu Pasar Gede, terus ada Puro Mangkunegaraan sama Keraton Solo. Begitu, mungkin sekian aja untuk chapter kita di Solo. Iya betul, karena kita ada lanjutan lagi di chapter yang kedua. Kita bakal kemana? Rahasia. Pokoknya stay tune terus ya. Bye bye. Bye bye, see you. Milana. Bye bye.